Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak dan teman-teman. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, tergantung kapan Bapak dan teman-teman menontonnya. Kami dari kelompok 6 mohon izin untuk mempresentasikan pembahasan kelompok kami, yaitu mengenai sumber daya kreatif. Nah, berikut eh, anggota kelompok 6 yang terdiri dari 9 orang. Ada Ledisha, ada Kuntum, ada Fakhrum Nisa, ada Putih Melani Idris, ada Arik, ada Raffi, ada Hadi, Afif, dan juga Fatan. Nah, untuk tidak memperpanjang pembukaan, mungkin berikut adalah 4 pembahasan utama yang akan dibahas oleh kelompok kami. Nah, untuk pembahasan pertama mengenai sumber daya manusia kreatif dan inovatif, itu akan disampaikan oleh Kuntum. Kepada Kuntum dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi sumber daya manusia kreatif dan inovatif, itu merujuk pada individu atau kelompok orang dalam sebuah organisasi yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, berpikir di luar kebiasaan, dan menciptakan solusi yang inovatif. Lalu mereka juga memiliki kemampuan untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mengaplikasikan pemikiran kreatif mereka untuk mencapai tujuan organisasi. Berikut ada 6 karakteristik sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Yang pertama itu kemampuan berpikir kreatif, di mana SDM kreatif dan inovatif memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan baru, melihat hubungan yang tidak terduga, dan berpikir di luar batasan konvensional. Yang kedua, keterbukaan terhadap perubahan dan inovasi. Mereka bersedia menerima perubahan dan terbuka terhadap ide-ide baru. Mereka tidak takut mencoba pendekatan yang belum teruji sebelumnya. Lalu yang ketiga, keingintahuan dan rasa ingin tahu. SDM kreatif dan inovatif memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, selalu mencari pengetahuan baru, dan aktif dalam mencari informasi yang relevan. Lalu yang keempat, kolaborasi dan kerja tim, di mana mereka mampu bekerja sama dalam tim, berbagi ide, dan saling mendukung untuk mencapai hasil yang lebih baik. Lalu yang kelima, kemampuan memecahkan masalah, di mana SDM kreatif dan inovatif memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis situasi dengan cara yang kreatif, dan mencari solusi yang out of the box. Lalu yang terakhir, fleksibilitas dan adaptabilitas, di mana SDM ini dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat, menghadapi tantangan yang beragam, dan mengatasi hambatan dengan cepat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putih. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya manusia kreatif dan inovatif. Ada empat faktor-faktornya. Yang pertama ada budaya organisasi yang mendukung inovasi. Di sini dijelaskan organisasi yang mendorong kebebasan berpikir, berbagi ide, dan menghargai kreativitas akan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan SDM kreatif dan inovatif. Nah, yang kedua yaitu kepemimpinan yang mendorong kreativitas dan inovasi. Di sini pemimpin dapat memberikan kebebasan dan dorongan kepada karyawan untuk berpikir kreatif, mengambil risiko, dan menciptakan inovasi. Eh, ter- akan akan memotivasi SDM untuk mengembangkan potensi kreativitas mereka. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan kerja yang menginspirasi. Di sini lingkungan kerja yang menciptakan suasana inspiratif, memberikan kebebasan berpikir, menyediakan sumber daya yang diperlukan, dan memberikan dukungan timbal balik positif akan meningkatkan kreativitas dan inovasi SDM. Nah, yang terakhir ada kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang menekankan pada kreativitas dan inovasi. Di sini dijelaskan kebijakan organisasi yang mendukung pengembangan keterampilan kreatif dan inovatif melalui pelatihan, pendidikan, dan penghargaan akan mendorong perkembangan SDM yang lebih kreatif dan inovatif. Nah, selanjutnya ada manfaat sumber daya manusia kreatif dan inovatif, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada peningkatan daya saing dan inovasi. Di sini dijelaskan SDM kreatif dan inovatif menjadi sumber daya yang berharga dalam menciptakan inovasi dan mempertahankan daya saing organisasi. Nah, yang kedua, peningkatan efisiensi dan produktivitas, yaitu untuk berpikir
kreatif membantu meningkatkan efisiensi proses kerja dan produktivitas individu serta tim. Yang ketiga, peningkatan kepuasan karyawan dan retensi. Di sini dijelaskan bahwa lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan inovasi dapat menciptakan kepuasan kerja yang lebih tinggi dan meningkatkan retensi karyawan yang berpotensi kreatif. Nah, yang terakhir ya ada peningkatan reputasi perusahaan dan branding dalam keberhasilan dalam keberhasilan perusahaan menciptakan solusi inovatif dan produk yang unik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memperkuat branding. Sekian penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putih. Selanjutnya yaitu pembahasan kedua mengenai daya kreativitas dan hasil berpikir kreatif. Saya akan coba menyampaikan materi ini. Jadi ada dua hal yang dibahas di sini. Yang pertama yaitu mengenai daya kreativitas. Nah, daya kreativitas itu bisa disebut sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan ide-ide baru, solusi yang orisinal, dan melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Nah, ini bisa melibatkan kemampuan kita untuk berpikir di luar batasan yang biasanya gitu. Dan bagaimana menemukan hubungan yang baru dan bagaimana pula cara kita mengaplikasikan gagasan tersebut gitu untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai. Jadi daya kreativitas ini bisa dibilang sebagai ya bahannya itu loh kemampuan seseorang itu. Nah, sementara hasil berpikir kreatif itu adalah outputnya. Jika daya kreativitas adalah input, maka hasil berpikir kreatifnya adalah output gitu. Output dari proses berpikir yang kreatif gitu. Nah, ini mencakup ide-ide yang tadinya dipikirkan, konsep-konsep unik, solusi yang inovatif, karya seni, produk baru, ataupun banyak hal yang sebelumnya belum terpikirkan gitu. Nah, dengan adanya kreativitas, maka terbentuklah hal ini. Nah, berikut yang saya sampaikan, dan selanjutnya akan disambung oleh teman saya Arik. Kepada Arik, dipersilahkan. Main. Jelas, Rik. Yang pertama yaitu originalitas. Originalitas ini adalah hasil berpikir kreatif harus memiliki elemen-elemen baru atau arti yang membedakannya dari yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua ada relevansi. Nilai atau manfaat yang terlihat. Yang ketiga ada keterobosan. Mohon maaf, saya ulangi. Ada dua penjelasan saya mengenai karakteristik hasil berpikir kreatif dan juga proses berpikir kreatif. Di karakteristik hasil berpikir kreatif ada 5 poin. Yang pertama yaitu ada originalitas. Originalitas ini adalah hasil berpikir kreatif harus memiliki elemen-elemen baru atau asli yang membedakannya dari yang sudah ada sebelumnya. Yang kedua ada relevansi. Relevansi ini haruslah relevan dengan tujuan atau tantangan yang dihadapi serta memiliki nilai atau manfaat yang terlihat. Yang ketiga ada keterobosan. Hasil kreatif seringkali melampaui batasan-batasan yang ada dan mengeksplorasi hal-hal yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Yang keempat ada kualitas. Hasil kreatif haruslah memenuhi standar kualitas yang diharapkan, baik dari segi estetika, fungsionalitas, maupun efektivitas. Dan yang terakhir ada keberlanjutan. Hasil tersebut harus mampu dipertahankan dan dikembangkan lebih lanjut, serta memberikan dampak jangka panjang. Selanjutnya, proses berpikir kreatif. Yang pertama ada persiapan. Mempersiapkan diri dengan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman tentang topik yang sedang dibahas. Yang kedua ada inkubasi, memberikan waktu dan ruang bagi pikiran untuk menghubungkan gagasan-gagasan yang tidak terkait secara langsung. Yang ketiga ada iluminasi, munculnya momen pencerahan atau eureka ketika ide baru atau solusi yang kreatif muncul ke permukaan. Yang keempat ada verifikasi, yaitu menguji dan mengevaluasi gagasan-gagasan tersebut untuk memastikan kelayakan dan efektivitasnya.
Yang kelima ada implementasi, yaitu menerapkan gagasan kreatif ke dalam tindakan atau karya yang nyata. Nah, sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Arik atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Kepada Raffi, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya adalah manfaat dari berpikir kreatif. Di antara manfaat saat kita berpikir kreatif, yaitu yang pertama adalah mengembangkan daya inovasi. Dengan berpikir kreatif, dapat menjadi pendorong utama dalam inovasi, yang dapat mengarah pada penemuan baru, perbaikan proses, dan pengembangan produk yang lebih baik. Yang kedua, sebagai problem solving. Dengan berpikir kreatif, dapat memicu timbulnya ide-ide baru dan pendekatan yang lebih efisien, meningkatkan produktivitas individu maupun organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga adalah peningkatan produktivitas. Dengan berpikir kreatif, maka setiap orang akan melebihi kapasitasnya yang sebelumnya. Dia akan lebih produktif dalam menghasilkan ide-ide dan hasilnya pun akan lebih kreatif. Selanjutnya adalah sebagai pengembangan diri. Dengan berpikir kreatif, proses berpikir dapat memperkaya pemahaman diri, meningkatkan kepercayaan diri, dan memberikan kepuasan karena hasilnya akan lebih baik. Yang kelima adalah sebagai upaya dalam membangun daya saing. Dengan kita berpikir kreatif, dapat memberikan keunggulan kompetitif di dunia yang terus berubah dan menuntut adanya inovasi. Dengan kita memahami konsep daya kreativitas dan hasil berpikir kreatif ini, kita dapat meningkatkan kemampuan kreativitas diri sendiri, serta mendorong kreativitas dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian yang dapat kami jelaskan mengenai daya kreativitas dan berpikir kreatif. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Raffi. Nah, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai inovasi modal insani dalam ekonomi kreatif. Nah, untuk materi ini akan disampaikan oleh Didis. Kepada Didis, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, itu materi investasi modal insani dalam ekonomi kreatif. Nah, investasi modal insani itu merujuk pada investasi yang dilakukan dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan keterampilan dalam konteks ekonomi kreatif. Nah, komponen investasi modal insani dalam ekonomi kreatif itu yang pertama adalah pendidikan. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas memberikan dasar yang kuat bagi individu untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kreatif. Pendidikan formal seperti program sarjana dan magister terkait dengan seni, desain, media, dan bidang terkait lainnya itu membantu membentuk landasan intelektual dan keterampilan teknis yang diperlukan dalam ekonomi kreatif. Yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan keterampilan. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan itu memberikan kesempatan bagi individu untuk mengasah keterampilan kreatif mereka. Ini bisa meliputi pelatihan teknis dalam bidang seperti desain grafis, animasi, pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek kreatif, dan lain sebagainya. Pelatihan ini membantu meningkatkan keterampilan praktis dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren di sektor kreatif. Yang ketiga itu adalah penelitian dan inovasi. Investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D di bidang ekonomi kreatif memberikan dorongan bagi inovasi. Melalui penelitian, individu dan organisasi dapat mengeksplorasi gagasan baru, menemukan pendekatan baru, dan menghasilkan produk dan layanan yang inovatif. Investasi dalam R&D membantu mengembangkan keunggulan kompetitif dan membuka peluang baru dalam ekonomi kreatif. Lalu yang keempat itu adalah inkubator kreatif dan ruang kerja bersama. Investasi dalam pembangunan inkubator kreatif dan ruang kerja bersama menciptakan lingkungan yang memfasilitasi kolaborasi, pertukaran ide, dan kolaborasi antar individu dan perusahaan kreatif.
Lalu yang kelima adalah akses keuangan, di mana investasi modal insani dalam ekonomi kreatif juga mencakup akses keuangan yang memadai, yang melibatkan penyediaan pinjaman, investasi modal ventura, dan sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung pengembangan bisnis kreatif. Akses keuangan yang baik membantu mengatasi hambatan keuangan yang sering dihadapi oleh pelaku industri kreatif dalam mengembangkan dan mempertahankan usaha mereka. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fajrum. Kepada Fajrum, disilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai investasi modal insani dalam ekonomi kreatif, di mana di sini kita akan membahas mengenai manfaat dari investasi modal insani ini dalam ekonomi kreatif. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana investasi modal insani dalam ekonomi kreatif ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena tentunya dari investasi insani ini menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan individu, serta menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian secara keseluruhan. Lalu manfaat yang kedua adalah stimulasi inovasi dan kreativitas, di mana investasi modal insani ini mendorong munculnya ide baru, konsep yang unik, dan solusi yang inovatif yang tentunya dapat meningkatkan daya saing dan keunggulan kompetitif. Nah, lalu yang ketiga itu ada pengembangan SDM, di mana investasi modal insani ini memungkinkan pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan terampil di dalam ekonomi kreatif. Ini membantu menciptakan tenaga kerja yang terlatih, berpengetahuan luas, serta siap dalam menghadapi tantangan dalam sektor ekonomi kreatif ini. Lalu yang keempat, manfaat yang keempat adalah peningkatan daya saing, di mana investasi modal insani ini memperkuat daya saing ekonomi kreatif di pasar global. Nah, untuk individu dan perusahaan yang diberdayakan dengan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian kreatif yang diperbarui, itu memiliki posisi yang lebih kuat dalam memenuhi tuntutan pasar yang cepat berubah. Lalu manfaat yang terakhir adalah diversifikasi ekonomi, di mana dengan mengembangkan sektor kreatif, ekonomi menjadi lebih beragam dan kurang bergantung pada sektor yang sudah mapan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Rum. Untuk pembahasan selanjutnya, ya materi terakhir mengenai komunitas kreatif itu akan disampaikan oleh Afif dan juga Fatan. Pada Afif dan Fatan mungkin saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik Bapak dan teman-teman, saya Muhammad Akbar akan menjelaskan tentang komunitas kreatif. Jadi komunitas kreatif ini sendiri adalah kelompok individu yang terhubung oleh minat, tujuan ataupun kreativitas yang sama. Jadi mereka saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan juga sumber daya untuk memajukan kegiatan kreatif mereka. Komunitas kreatif ini dapat meliputi seniman, desainer, penulis, atau musisi, ataupun fotografer, dan juga pengembang software dan berbagai praktisi bidang kreatif lainnya. Tentunya komunitas kreatif ini juga memiliki karakteristik yang menjadi ciri khas mereka sendiri. Ada 4 karakteristik yang setidaknya dimiliki oleh komunitas kreatif ini. Yang pertama adalah kolaborasi. Kolaborasi ini maksudnya adalah komunitas kreatif mendorong kolaborasi antar anggotanya. Mereka bekerja bersama, berbagi ide, dan juga berkolaborasi dalam proyek-proyek kreatif. Tentunya kolaborasi ini memungkinkan pertukaran pengetahuan dan keterampilan, dan juga memperkaya pengalaman kreatif dari masing-masing individu di dalam komunitas kreatif tersebut. Yang kedua adalah pertumbuhan dan pembelajaran. Maksudnya komunitas kreatif ini memberikan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Anggotanya tentunya dapat berbagi pengalaman, memberikan umpan balik konstruktif yang membangun, dan juga membantu satu sama lain dalam mengembangkan keterampilan kreatif mereka. Yang ketiga adalah inspirasi dan motivasi. Komunitas kreatif ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi anggota mereka. Ini bisa melalui pertemuan, diskusi, pameran, ataupun pertunjukan. Mereka tentunya akan saling menginspirasi dan mendorong untuk mencapai tingkat keunggulan dalam karya-karya kreatif mereka. Dan yang keempat adalah jaringan dan peluang. Komunitas kreatif tentunya menciptakan jaringan yang kuat antar anggotanya. Jaringan ini dapat memberikan peluang bisnis maupun kolaborasi proyek
dan juga akses ke sumber daya atau peluang lainnya yang dapat meningkatkan visibilitas dan kemampuan mereka dalam bidang kreatif ini. Baiklah, demikian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat komunitas kreatif. Jadi di sini terdapat 5 manfaat. Yang pertama yaitu pertukaran pengetahuan dan keterampilan. Hal ini memungkinkan individu untuk belajar dari pengalaman dan keahlian orang lain, serta memperluas pemahaman mereka tentang bidang kreatif yang mereka geluti. Lalu selanjutnya yaitu ada dukungan dan umpan balik. Jadi pada dukungan dan umpan balik ini mereka dapat memberikan umpan balik konstruktif, memberikan dorongan moral, dan membantu mengatasi tantangan yang dihadapi dalam perjalanan kreatif. Lalu yang ketiga yaitu peluang kolaborasi dan proyek bersama. Jadi pada yang ketiga ini mereka dapat menghasilkan karya-karya yang lebih inovatif, meningkatkan keterampilan kolaboratif, dan memperluas jaringan profesional. Selanjutnya yang keempat yaitu visibilitas dan pemasaran. Yang mana pada tahap ini mereka dapat bergabung dengan komunitas kreatif dan dapat meningkatkan pemasaran bagi individu atau kelompok anggota mereka. Lalu yang terakhir adalah pengembangan identitas kreatif, yang mana pada tahap ini mereka dapat menemukan kepercayaan diri, mengartikulasikan nilai-nilai kreatif mereka, dan menemukan tempat di mana mereka merasa diterima dan dihargai atas kontribusi mereka dalam komunitas tersebut. Next. Lalu yang terakhir yaitu rumah kreatif. Jadi penjelasan tentang rumah kreatif ini yaitu rumah kreatif adalah wadah bagi langkah kolaborasi BUMN dalam membentuk digital ekonomi ekosistem melalui pembinaan bagi UKM untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas UKM itu sendiri, dan dibentuk pada tahun 2016. Di sini rumah kreatif BUMN menjadi wadah. Nantinya rumah ini akan berperan sebagai pusat data dan informasi serta pusat edukasi bagi pengembangan UMKM di Indonesia. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fatan. Oke teman-teman, demikianlah presentasi dari kami kelompok 6. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian karena manusia adalah makhluk yang tidak luput dari dosa. Nah, mungkin sekian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.